rencana Mr. Prabowo untuk memutihkan kredit di kalangan petani dan nelayan yang jumlahnya sekitar 6 juta. Tentu ini merupakan wujud dari tekad Mr. Prabowo untuk mati di atas kebenaran, kemudian membela rakyat dan orang miskin. Nah, ini merupakan angin segar di tengah keraguan sebagian masyarakat, termasuk saya, ya, ketika Mr. Prabowo melakukan staffing pasca terpilihnya Mr. Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi keraguan saya kemarin saya sempat saya ungkapkan bahwa saya masih membuka ruang untuk ya setidaknya berharap Mr. Prabowo itu hanya merupakan strategi awal. Tapi nanti pada gilirannya Mr. Prabowo akan melakukan apa yang dipikirkan, apa yang ditulis, dan kemudian apa yang diucapkan. Nah, kalau itu betul-betul nanti berujung pada kebijakan yang konsisten dengan apa yang pernah ditulis, pernah diucapkan, maka keinginan Mr. Prabowo untuk mati di atas kebenaran, kemudian membela rakyat miskin, itu mudah-mudahan ya terkabul cita-cita itu ya. Tidak mungkin masyarakat yang kemudian merasa dilindungi dan dibela oleh pemimpinnya itu tidak akan melantunkan doa ke langit yang buruk bagi pemimpinnya, tidak mungkin. Jadi ini satu langkah awal yang menurut saya sangat bagus dilakukan oleh Mr. Prabowo ya. Ini sekedar cerita real yang terkait dengan rencana Mr. Prabowo. Jadi ada kasus ini jelas bukan kategori moral hazard ya. Ada kasus seorang dari ya kalangan kelas bawah, bukan middle class ya, yang mempunyai usaha kecil-kecilan dan merintis usaha, kemudian mencoba mengambil kredit, kredit usaha rakyat. Nah, kebetulan yang bersangkutan ini tidak memiliki persyaratan yang dibutuhkan oleh administrasi perbankan. Kemudian bekerja samalah dengan orang yang sama-sama dari kalangan bawah, tapi dia bisa memenuhi administrasi perbankan, sehingga nama taruhlah antara si A dan si B yang memiliki persyaratan, si A yang mempunyai usaha gitu. Akhirnya si A melalui si B atau meminjam nama si B itu mengambil kur ya. Nah, kemudian masalah terjadi ketika si A ini mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban sebagai nasabah ya, karena persoalan khas ekonomi rakyat bawah. Entah itu manajemen, kalau misalnya dilihat dari sisi manajemen modern, manajemen yang buruk, atau memang situasinya itu tidak memungkinkan dia melakukan manajemen secara baik, sehingga kredit itu singkat cerita macet gitu ya. Nah, padahal si A ini menggunakan nama si B, dan si B punya rencana ketika nanti kredit yang diajukan oleh si A itu sudah berakhir, maka dia atau si B sendiri yang akan mengambil kur ya. Nah, tapi karena situasinya macet, maka ketika si B mau menggunakan namanya sendiri untuk mengambil kredit, itu akhirnya ya mentok, tidak bisa apa-apa. Nah, ini wajah real di masyarakat, di mana
kesulitan ekonomi itu seringkali menjadi kendala bagi dunia perbankan. Meskipun KUR sendiri sudah diupayakan untuk semudah mungkin diakses masyarakat. Toh masih ada kasus-kasus yang itu terjadi, dan sekali lagi itu sebetulnya bukan moral hazard, tapi benar-benar karena kesulitan ekonomi. Nah, kalau hal seperti ini kemudian Mr. Prabowo sensitif dan kemudian mengambil kebijakan yang pro rakyat, maka tentu doa rakyat itu akan mantul ke langit, dan apa yang dicita-citakan oleh Mr. Prabowo mudah-mudahan terkabul. Salam konstitusi.